Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang mungkin Sobat AdSense udah familiar banget nih. Yes, kita akan ngebahas Japanese Samurai. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge. Meskipun sebagian besar samurai adalah laki-laki, beberapa perempuan juga dilatih sebagai onamusha dan ikut bertarung bersama mereka. Mereka belajar menggunakan senjata untuk melindungi diri dan rumah mereka selama masa perang. Sejarah Jepang dipenuhi dengan tokoh-tokoh, seni, dan konsep yang memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional. Banyak orang mengenali legenda tentang ninja, puisi haiku, dan ajaran dari guru Zen Buddha yang masih menarik perhatian kita hingga saat ini. Meskipun Jepang merupakan salah satu negara paling maju di dunia modern dengan segudang pencapaian teknologi, cerita-cerita mengenai para samurai tetap menjadi daya tarik yang tak terbantahkan bagi banyak orang. Nah, Sobat AdSense, para samurai ini merupakan prajurit lama yang membentuk struktur sosial Jepang pada masa lalu, terutama ketika kekuatan militer semakin penting dalam pembentukan negara yang sedang berkembang. Peran samurai sangat vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang, mempengaruhi semua aspek kehidupan dan berkontribusi pada bentuk Jepang yang kita kenal sekarang. Asal-usul samurai bermula pada zaman awal abad pertengahan di mana Jepang saat itu kaisar berperang melawan kaum bangsawan untuk mengendalikan kerajaannya. Perseteruan ini sebagian dipicu oleh pertarungan atas tahta kekaisaran sebelum periode tersebut. Klan Fujiwara memiliki dominasi atas tahta kerajaan, namun perselisihan muncul mengenai siapa yang secara sah memegangnya. Kaisar Shirakawa memperburuk ketegangan ini dengan menciptakan sistem pemerintahan Insei pada tahun 1086. Tradisi di Jepang menunjukkan bahwa kaisar tidak selalu memerintah sampai meninggal. Beberapa harus turun tahta atau pensiun, dan Kaisar Shirakawa mempertahankan kekuasaannya dengan mendirikan Innocho, sebuah jabatan yang memungkinkan mantan kaisar mempertahankan pengaruh mereka di balik tahta. Situasi politik ini berpengaruh buruk pada situasi di kabupaten yang pada gilirannya melahirkan banyak mantan kaisar yang sebenarnya masih anak-anak pada saat itu. Sementara klan Fujiwara berjuang untuk memegang kendali atas tahta. Mereka juga harus menghadapi kerusuhan internal dan persaingan internal dengan kelompok politik lain. Politik seputar hubungan dengan klan Minamoto dan Taira menjadikan kendali atas pemerintahan kekaisaran semakin sulit terkendali. Kondisi politik yang memburuk mengarah pada meningkatnya kerusuhan sipil dan perselisihan antar suku yang akhirnya melampaui ranah politik dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kekuatan pemerintahan kekaisaran yang melemah membuka celah bagi klan militer untuk tumbuh dalam kekuasaan dan mendapatkan prestis, terutama pada pertengahan abad ke-12. Perkembangan kelas prajurit yang relatif baru dalam sejarah Jepang juga memperlihatkan pergeseran dari sistem militer yang bergantung pada wajib militer petani menuju ke arah prajurit profesional yang setia pada pemilik tanah mereka daripada pemerintahan kekaisaran. Membangun hubungan politik yang erat dengan klan prajurit menjadi semakin penting dalam menjaga kestabilan pemerintahan kekaisaran. Mantan Kaisar Go Shirakawa mengikuti jejak pendahulunya, kemudian membentuk aliansi dengan Taira no Kiyomori, seorang pemimpin militer yang berpengaruh dan memiliki jabatan politik tinggi. Peran Taira no Kiyomori dalam menekan pemberontakan dan menahan para pemberontak, termasuk biksu bersenjata, tentu menjadi sangat signifikan. Namun guys, pengaruhnya yang semakin kuat menimbulkan kekhawatiran bagi mantan kaisar.
Mantan Kaisar Go Shirakawa kemudian mencoba menyingkirkannya, namun usahanya terbukti cukup sulit. Taira no Kiyomori lalu melakukan beberapa manuver politik dan ia akhirnya berhasil melakukan kudeta pada tahun 1179 yang mengakibatkan mantan kaisar menjadi tahanan rumah dan kaisar baru dapat mengambil alih tahta. Pemerintahan yang keras dari klan Taira memicu perlawanan dari klan Minamoto yang kemudian memicu perang Genpei. Perang ini yang berlangsung dari tahun 1180 hingga 1185 dianggap sebagai awal dari periode awal abad pertengahan di Jepang. Baik klan Minamoto maupun Taira, mereka adalah kelompok militer yang dikenal karena berperang melawan perampok emisi dan pemberontakan lokal. Perang ini pada dasarnya merupakan konflik antara dua klan untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dimulai ketika putra mantan kaisar Go Shirakawa meminta bantuan dari Minamoto no Yoritomo untuk merebut tahta. Minamoto memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan Taira no Kiyomori, dan meskipun pangeran tersebut meninggal beberapa minggu setelah perang, Minamoto terus melawan demi mengamankan kekuasaan bagi klan mereka dan merebut kendali atas ibu kota kekaisaran. Meskipun tampaknya Taira no Kiyomori unggul di awal perang, kematiannya pada tahun 1181 karena sakit membuat posisi klan Taira melemah. Meskipun anggota klan Taira lainnya terus berperang nih guys, namun kekuatan mereka semakin tergerus. Perang terus berlanjut terutama di wilayah timur Jepang selama beberapa tahun. Pada tahun 1183, Minamoto no Yoritomo meminta dukungan dari mantan Kaisar Go Shirakawa untuk memperluas pertempuran ke wilayah barat sebagai pembawa perdamaian yang ditunjuk. Pada tahun 1184, Yoritomo berhasil merangkul kembali klan Minamoto di bawah pemerintahannya dan memulai serangan ke wilayah barat untuk menghadapi klan Taira. Perang berlanjut selama setahun lagi, mencapai puncaknya dalam pertempuran Dan no Ura, sebuah pertempuran laut yang dramatis di Selat Shimonoseki. Meskipun awalnya klan Taira memimpin pertempuran, Minamoto akhirnya memenangkan pertarungan setelah salah satu jenderal Taira mengalihkan dukungan ke pihak lain. Kemenangan ini menandai akhir dari Perang Genpei, serta mengakhiri masa pemerintahan klan Taira dan menegaskan kebangkitan klan Minamoto. Perang ini juga menandai akhir dari sistem pemerintahan Insei dan memulai transisi menuju sistem yang lebih feodalistik di Jepang. Yoritomo mulai menunjuk pengawas dan gubernur militer yang memberikan kelas militer lebih banyak kekuasaan dalam pemerintahan. Meskipun saat itu mereka belum disebut samurai, para prajurit ini juga dikenal sebagai bushi atau saburai, telah mulai mengambil bentuk dan fungsi yang akan dikenal sebagai samurai di kemudian hari, dengan kode etik yang ketat dan keterampilan militer yang mengesankan. Artinya guys, peran samurai dalam sejarah Jepang sangat signifikan. Masyarakat Jepang memiliki struktur hierarki yang ketat, dan saat mereka mulai mengadopsi budaya yang lebih militeristik, penghormatan terhadap para prajurit seperti samurai semakin meningkat. Awalnya, samurai adalah kelas prajurit dalam sistem feodal Jepang yang terdiri dari prajurit tingkat tinggi yang juga memiliki pengaruh politik dan mengontrol wilayah besar atau bahkan negara. Pemimpin-pemimpin ini biasanya berasal dari keluarga bangsawan. Meskipun beberapa samurai memiliki kepemilikan tanah dan latar belakang pendidikan yang mapan, fokus utama mereka adalah pada keterampilan bertarung mereka. Samurai meskipun tidak harus berasal dari bangsawan, memiliki prajurit biasa di bawah komando mereka dan bertanggung jawab kepada pemimpin tingkat lebih tinggi dalam hierarki sosial. Namun, apa yang membuat mereka istimewa adalah bahwa samurai melayani pemilik tanah dan bangsawan. Ketika mereka tidak berada di medan perang, mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengelola tanah meskipun biasanya mereka ini tidak memiliki tanah sendiri. Meskipun ada beberapa pelanggaran terhadap kode etik, terdapat beberapa mitos seputar samurai yang mempertahankan posisi terhormat dalam sejarah Jepang dan dunia.
Samurai mengikuti kode etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Konfusianisme yang menekankan pada kesetiaan dan integritas. Meskipun tidak semua samurai bertindak sesuai kode etik, namun kesetiaan dan kehormatan tetap menjadi bagian penting dari citra samurai yang romantis. Mereka diharapkan tetap menjaga reputasi mereka dan menunaikan tugas mereka dengan baik. Tanggung jawab ini termasuk menikah untuk memperkuat hubungan sosial. Meskipun tidak ada peraturan resmi yang ditetapkan hingga rezim Tokugawa, ketika Bushido atau jalan samurai dijelaskan sebagai panduan perilaku ksatria, kala itu samurai yang melanggar kode etik diperkirakan akan melakukan seppuku atau bunuh diri dengan membuka perut mereka. Meskipun tindakan ini mengerikan, namun dapat dianggap dapat memulihkan kehormatan pribadi dan keluarga, yang merupakan aspek penting dalam budaya samurai. Selain kode etik, senjata adalah simbol kelas dalam budaya samurai. Awalnya, samurai menggunakan busur dan panah atau naginata, sebuah senjata yang terdiri dari tiang kayu atau logam dengan bilah di salah satu ujungnya. Meskipun demikian, pedang menjadi simbol yang sangat penting dalam citra samurai. Pada periode akhir abad pertengahan, pembuatan pedang menjadi seni yang sangat terampil. Para pandai besi belajar cara membuat pedang berkualitas tinggi dengan menggunakan biji besi sedikit mungkin, dengan mengaplikasikan teknik lipatan dan lapisan untuk menciptakan senjata yang hebat secara estetika dan fungsional. Samurai juga menggunakan berbagai jenis pedang, termasuk katana, tachi, tanto, dan wakizashi, yang ukurannya bervariasi dari beberapa inci hingga 4 kaki. Pedang-pedang ini sering diperlakukan sebagai warisan keluarga yang berharga. Selain baju besi mereka juga mengenakan baju besi pipih yang terbuat dari sisik logam atau kulit, sehingga memberikan perlindungan tambahan dalam pertempuran. Beberapa samurai kaya dikenal mengadopsi pelindung tubuh berbahan pelat baja. Mereka juga menggunakan helm khusus yang disebut kabuto untuk melindungi kepala dan leher. Kabuto ini sering dihiasi dengan ornamen dan lambang kebesaran untuk menunjukkan kesetiaan dan menimbulkan ketakutan pada musuh. Helm-helm ini menjadi simbol kuat bahwa samurai adalah prajurit terampil dengan komitmen yang tinggi terhadap kehormatan pribadi dan keluarga. Meskipun samurai adalah prajurit yang paling terkenal di Jepang pada abad pertengahan, masih ada banyak prajurit lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Para jenderal biasanya berasal dari kalangan bangsawan, dan pada awal abad pertengahan, hampir semua prajurit di medan perang adalah profesional. Pertempuran seringkali hanya melibatkan jumlah pasukan yang kecil karena tentara tersebut dibayar oleh kaum elit. Namun guys, pertempuran-pertempuran tersebut segera menjadi lebih besar dan tentara lainnya ikut bergabung dengan samurai dalam pertempuran tersebut. Kaum bangsawan juga memperkuat barisan pasukan mereka dengan ashigaru, prajurit kelas menengah yang mengenakan baju besi ringan. Sebagian besar ashigaru adalah petani yang wajib militer dan memiliki sedikit pendidikan militer. Mereka menggunakan senjata-senjata seperti tombak dan busur, dan beberapa di antaranya bahkan dilatih dalam penggunaan senjata api. Meskipun ashigaru dianggap sebagai prajurit yang mudah digantikan, mereka tetap berperan penting dalam pertempuran dan memperluas pengaruh kaum bangsawan. Selain samurai dan ashigaru, ada juga kelompok prajurit lain dalam masyarakat Jepang pada masa itu. Salah satunya adalah Sohei, yang merupakan biksu-biksu pejuang yang pertama kali muncul untuk melindungi kuil Buddha selama masa kerusuhan sipil. Meskipun tujuan awal mereka adalah melindungi kuil, beberapa Sohei kemudian terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat, seperti merampok petani. Mereka biasanya tidak terlibat dalam konflik antar bangsawan, meskipun sering kali terlibat dalam pertempuran melawan samurai dan pasukan bangsawan. Kelompok prajurit lainnya adalah shinobi, yang dikenal di barat sebagai ninja. Meskipun sering kali diromantisi sebagai pembunuh yang menggunakan pakaian hitam, ninja sebenarnya tidak selalu menggunakan pakaian serba hitam.
Mereka lebih memilih untuk berpakaian sesuai dengan lingkungan sekitar mereka. Shinobi terutama terlibat dalam sabotase dan spionase, tetapi juga terlibat dalam tindakan pembunuhan jika diperlukan. Meskipun masih banyak yang tertarik dengan cerita-cerita tentang ninja, kelompok shinobi ini sebagian besar punah pada awal abad ke-17. Banyak pejuang Jepang lainnya yang menghilang pada abad ke-17, termasuk para samurai. Mereka menjadi bagian dari masa lalu yang mengambang dan perlahan-lahan menyatu dengan lembaran sejarah. Tetapi dampak yang mereka berikan pada Jepang masih terasa kuat hingga kini. Semangat militan dan nilai-nilai kehormatan yang mereka anut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Jepang. Namun guys, Jepang adalah negara yang modern dan dinamis, yang memiliki banyak kontribusi berharga untuk ditawarkan kepada dunia. Dalam narasi tentang kehidupan para samurai, kita diingatkan akan pentingnya kesetiaan di tengah ketidakpastian, serta nilai kehormatan pribadi yang dijunjung tinggi. Para samurai tidak hanya merupakan prajurit terlatih, tetapi juga berperan penting dalam membentuk masyarakat Jepang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Nah, gimana Sobat Adsense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!